Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Pada hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pastinya kita semua tahu bahwa yang namanya kehidupan itu akan terus bertumbuh. Coba perhatikan, kira-kira anak-anak sekarang berada di kelompok atau level yang nomor berapa? Bisa jadi ada di nomor 2 atau nomor 3. SD kelas 4, apakah anak-anak sudah balik? Nah, apakah ada yang tahu apa itu balik? Balik artinya sampai. Sampai apa maksudnya? Maksudnya balik itu kita sudah memasuki usia kedewasaan. Khususnya kita semua bagi seorang muslim. Dengan kita sudah sampai balik, maka kita punya kewajiban menjalankan perintah agama. Apa saja perintah agamanya? Banyak sekali. Salah satunya adalah sholat. Lalu anak-anak tahu nggak apa sih tanda-tanda balik itu? Yang pertama, yang laki-laki dulu ya, ciri utamanya adalah mimpi basah. Apakah semua sama usia balik itu? Tidak sama. Yang penting yang anak-anak perhatikan adalah mimpi basahnya saja. Tidak usah memikirkan usianya berapa. Kalau sudah mimpi basah, meskipun usianya belum 12 atau lebih 12 tahun, maka anak-anak sudah balik. Apakah ada hubungan balik dengan sunat atau khitan? Tidak ada. Tidak ada hubungannya antara orang yang balik dengan khitan. Karena apa? Banyak anak yang baru lahir itu sudah dikhitan atau disunat. Apakah itu sudah termasuk balik? Belum. Jadi, untuk anak laki-laki, ciri-cirinya adalah mimpi basah. Nah, apa sih mimpi basah itu? Mimpi basah adalah bermimpi dari alat kelamin yang mengeluarkan sesuatu. Dan setelah kita terbangun dan tersadar, ternyata celana kita sudah basah. Dan ingat, basahnya itu bukan bau pesing. Kalau itu namanya pipis atau ngompol. Dan mimpi basah ini mengeluarkan cairan dari alat kelamin anak laki-laki ya, bukan air kencing tapi yang namanya adalah air sperma. Dan itu yang dinamakan mimpi basah. Ingat ya, mimpi basah itu bukan pipis atau ngompol, tetapi mengeluarkan cairan dari alat kelamin anak-anak yang berupa cairan berwarna putih yang baunya bukan pesing, tetapi baunya sedikit amis. Nah, yang kedua untuk anak perempuan, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama adalah menstruasi atau haid. Ini ciri yang paling pokok, entah itu usianya sudah 10 tahun atau lebih 10 tahun, maka anak-anak sudah dikatakan balik untuk anak yang perempuan. Apa sih haid atau menstruasi itu? Yaitu mengeluarkan darah dari alat kelaminnya. Jangan takut ya, karena setiap perempuan pasti akan mengalaminya. Nah, apa yang kita lakukan kalau mengalami seperti itu? Maka bisa dilaporkan kepada ibu. Tanyakan kepada ibu, jangan tanya kepada teman-teman, karena temannya juga belum paham. Kemudian ada tanda balik lagi menurut ilmu biologi. Apa saja? Untuk anak laki-laki
tumbuhnya rambut seperti kumis, jenggot, rambut ketiak juga ada, dan rambut kemaluan juga sudah muncul. Kemudian pertumbuhan fisik semakin cepat, badannya lebih cepat besar, kemudian juga tumbuh jakun. Apa itu jakun? Jakun itu semacam benjolan yang di leher. Kalau orangnya kurus akan kelihatan banget, tapi kalau orangnya gemuk nggak terlalu terlihat. Dan itu bukan penyakit ya. Jakun itu yang di leher adalah pemberian Allah yang diberikan kepada laki-laki. Kalau perempuan tidak ada. Kemudian ciri yang lain adalah perubahan suara yang semakin membesar atau berat. Lalu untuk yang perempuan kalau sudah balik itu apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, tentu seperti ketiak atau rambut kemaluan, itu tumbuh rambut. Kemudian pertumbuhan bagian pinggul dan dada yang sudah semakin membesar, dan juga perubahan suara yang semakin lembut. Apa sih larangan bagi orang yang berhadas besar itu? Nah, setelah anak-anak mimpi basah atau haid, maka tidak boleh sholat, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh membaca, menyentuh, dan menghafal Al-Quran sebelum mandi besar. Juga tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah. Kalau sudah mandi besar, maka anak-anak sudah boleh melakukan itu semuanya. Lalu, bagaimana kalau aku habis mimpi basah atau habis menstruasi atau haid? Apa yang harus aku lakukan? Yang dilakukan adalah mandi besar. Mandi besar tidak sembarang mandi, tetapi ada ketentuannya. Pertama, anak-anak setelah di kamar mandi, niat dulu. Saya berniat untuk mandi, menghilangkan hadas besar. Kemudian cuci tangan 3 kali. Kemudian bersihkan kemaluannya sampai bersih. Setelah itu cuci tangan lagi, lanjut dengan berwudu seperti orang yang mau mengerjakan sholat. Setelah berwudu, kemudian kita basahi kepala kita sambil digosok-gosok sampai 3 kali sampai bersih. Memastikan bahwa semua air masuk ke dalam rambut atau kepala. Setelah kepala sudah digosok-gosok dan dibasuh, kita siram semua anggota tubuh, utamakan yang bagian kanan terlebih dahulu. Tangan kanan dulu, badan yang sebelah kanan dulu, kemudian kaki yang sebelah kanan. Setelah itu bebas. Untuk lebih memaksimalkan agar lebih bersih, gunakan sampo dan sabun. Setelah selesai, kemudian sebelum keluar kita wudhu lagi dan selesai. Nah, setelah tahu anak-anak sudah balik atau belum, kemudian kewajiban yang harus dilakukan setelah balik adalah yang pertama yaitu sholat, yang kedua berpuasa, yang ketiga menutup aurat, dan yang keempat mencari ilmu. Nah, itu adalah materi tentang menyambut usia balik, tanda-tanda balik, kewajiban yang harus dilakukan setelah balik, dan kemudian larangan orang yang berhadas besar sudah kita pelajari. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.